Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,1 Salsabila FM, radionya orang Madura. Selamat pagi menjelang siang sahabat Salsa, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita diberikan keberkahan dan kesehatan kembali hingga hari ini ya. Ini kerasa malam sih, Romi hampir salah ya. Hingga hari ini kita bisa ketemu lagi di programnya Radio Salsabila FM bersama Rumah Desa Hebat, Inspirasi Talk ya. Kita akan ngobrol bersama tokoh-tokoh yang dapat menginspirasi sahabat salsa, tentu bersama Rumah Desa Hebat. Dan hari ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana harapan baru Rumah Desa Hebat menuju Rumah Desa Hebat naik kelas sahabat salsa. Selain di frekuensi kita 94,1 FM, kamu juga bisa mengikuti obrolan kita hari ini melalui live di akun TikTok resmi kita di @941fm ya. Sahabat salsa, kita akan ulas bagaimana harapan baru menuju Rumah Desa Hebat naik kelas ya. Dan di studio kita di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 123 Priang Sampang, kita telah kehadiran dua tokoh hebat, dua tokoh pemuda sih, kalau Romi lihat semuanya masih pemuda banget sih. Yang pertama kita sapa dulu sahabat salsa, ada Abu Rizal, founder Rumah Desa Hebat. Selamat siang Mas Abu Rizal. Selamat siang Mas Romi, sahabat salsa semuanya. Apa kabar di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini Mas Abu Rizal? Alhamdulillah Mas Romi, lancar, puasanya juga lancar, tapi tetap dengan kesendirian sih Mas Romi. Kesendirian yang penuh berkah ya. Amin. Rizal gak sendiri sahabat salsa di hari ini, juga telah hadir di studio kita di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 123 Priang Sampang. Sosok perempuan hebat, sosok ibu yang luar biasa, sosok yang bisa menjadi inspirasi bagi para mahasiswa, terutama bagi mereka-mereka yang hidup di desa sahabat salsa dan namun punya impian yang besar untuk kuliah. Beliau adalah Dr. Cica Herlina. Selamat siang dokter. Selamat siang Mas Romi, sahabat salsa semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini pertama kali dokter sampai ke studio kita dokter. Gimana perasaannya dokter? Cukup senang sih, alhamdulillah. Saya excited juga nih berangkat dari rumah gitu. Jadi berangkatnya semangat juga dokter. Semangat lah pastinya ya. Puasa-puasa harus tetap semangat ya. Gimana aktivitasnya di bulan suci Ramadan apa saja dokter? Saya sebenarnya ibu rumah tangga, tapi alhamdulillah saya sekarang lagi mau ngelanjutin S2 saya. Masya Allah. Di Jogja, di UI, kampus pertama saya dulu waktu S1, jadi saya balik lagi nih. Belum bisa move on sebenarnya dari Jogja, makanya balik lagi. Banyak yang nanya sih sebenarnya kenapa balik lagi ke Jogja. Saya nggak bisa move on kalau dari Jogja gitu, terlalu banyak kenangan. Masya Allah. Baru aja Romi mau bilang itu dokter. Iya. Kayaknya Jogja penuh kenangan. Iya, suasananya tuh sangat mendukung gitu ya buat belajar gitu. Tapi yang ketika dokter bilang lanjut S2, bulu kuduk Romi berdiri sih. Itu karena itu nunjukin bahwa ada ketulusan dari dokter untuk terus melanjutkan pendidikan sih gitu. Karena yang kita ketahui bersama bahwa tidak ada kata berhenti untuk terus belajar sih itu. Nah itu sahabat salsa, dua narasumber kita, ada Abu Rizal dan selaku founder Rumah Desa Hebat, dan Dr. Cica Herlina, pembina Rumah Desa Hebat. Sekali lagi Romi ucapkan selamat datang di radio kita di studio Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 123 Priang Sampang. Baik sahabat salsa, sebelum kita bedah tema kita hari ini, bagaimana harapan baru menuju Rumah Desa Hebat naik kelas gitu. Kita coba gali lebih dalam dulu. Kalau Bu Rizal kayaknya sahabat salsa udah pada kenal semua ya sahabat salsa. Kan dokter Salsabila FM ini adalah saksi dari perjalanan panjang Rumah Desa Hebat. Bagaimana perjuangan Abu Rizal bahkan dari program dari sebelum program tercetusnya program 1000 sarjana gitu. Itu Abu Rizal juga sempat ngobrol ngopi sih di sini ya. Kami masih ingat banget dulu masih di lantai bawah ngobrol bagaimana dia akan aku punya program namanya program rumah 1000 beasiswa 1000 sarjana untuk anak desa. Oh, itu luar biasa banget bro gitu. Karena masih banyak juga
anak-anak desa di Kabupaten Sampang ini yang belum bisa, punya kemauan tapi susah, berat, akhirnya tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, terutama bagi perempuan desa yang Romi anggapan negatif tentang perempuan berperguruan tinggi, berpendidikan tinggi itu masih kental banget, masih banyak banget di Kabupaten Sampang, walaupun ya saat ini sudah mulai terkikis gitu. Dan Abu Rizal hadir dengan perjuangannya, dia buat program rumah 1000 sarjana untuk rumah anak desa. Kemudian di awal-awal perjuangannya tentu ada kesulitan-kesusahan yang sudah dihadapi dan kita menjadi saksinya. Bagaimana ada pula peristiwa-peristiwa yang dikecewakan dan lain sebagainya. Dalam perjalanannya juga ditinggalkan orang yang spesial bagi Abu Rizal, sosok ibunya yang menjadi support sistemnya selama ini gitu. Tapi alhamdulillah Abu Rizal membuktikan. Masih ingat banget apa yang menjadi kutipan Abu Rizal gitu. Kalau ke adik-adiknya biasanya, "Dek, gitu, mimpimu tidaklah besar, Dek, jika mimpimu belum ditertawakan oleh orang lain." Oh, itu sih yang keren menjadi ya. Itu perjuangannya sih. Dan alhamdulillah kita akan masuk lagi hari ini, kita akan ngobrol bersama Abu Rizal dengan tujuannya, dengan mimpinya untuk bagaimana Rumah Desa Hebat ini dengan program 1000 besar ini bisa naik kelas gitu. Baik, sebelum itu sih Abu Rizal, Romi yang kenalin sih. Sekarang Dokter Cica dulu. Dokter, Gimana? boleh perkenalkan dulu dokter tentang dokter. Romi juga sempat riset bahwa dokter ini juga punya wadah sosial gitu, wadah inspirasi gitu yang namanya Ruang Lina gitu. Boleh dari profil singkat dokter dulu, mungkin lahir di mana, kemudian seperti apa kegiatan dokter di berbagai kegiatan sosial termasuk di Ruang Lina itu, dokter. Saya sih nama lengkapnya Cica Herlina ya. Dulu kalau di kampus saya dipanggilnya Cica, C-I-C-A, nggak pakai K, saya selalu bilang gitu ya. Saya bilangnya Cica, tapi kalau di rumah Lina. Kenapa? Kalau di kampus dulu itu ada sekitar 4 orang yang namanya sama, Lina. Jadi teman-teman yaudah deh biar kamu beda, nggak sama. Jadi jangan sampai ada Lina A, Lina B gitu kan, nggak seru juga. Jadi saya Lina, biasa dipanggil Lina. Saya kebetulan lahirnya di Kalimantan, di Kalimantan Tengah gitu. Saya aslinya orang Madura, Kabupaten Sampang. Terus sekarang saya berdomisili di Ketapang. Untuk kegiatan saya sih sebenarnya saya ibu rumah tangga. Cuma karena memang saya suka sosial, saya membuat suatu program Ruang Lina. Jadi di situ bergerak memang untuk sosial masyarakat gitu. Bergerak di bantuan apa yang bisa kasih saya solusi di tengah-tengah masyarakat gitu. Dan tentunya itu juga terjadi karena memang atas support suami sih sebenarnya gitu. Karena kan saya melihat bahwa kebanyakan orang Madura itu kalau ya nggak semua ya, nggak menyalahkan juga, kalau udah jadi seorang istri ya harus di rumah gitu. Tapi alhamdulillah sampai detik ini dan sekarang kesini pun saya atas support dari suami saya gitu. Masya Allah. Lanjutin juga supportnya beliau atas izin pastinya. Kalau saya tidak dapat izin juga nggak bakal gitu. Yap. Jel, ingat Jel, di balik sosok laki-laki yang hebat ada perempuan hebat di belakangnya. Dan sebaliknya, di balik perempuan yang hebat ada sosok laki-laki yang hebat gitu. Karena saling melengkapi. Aduh. Masya Allah. Oke, pertama itu sahabat salsa kita sudah mengenal, alhamdulillah bisa mengenal Dokter Lina dan kita juga sudah mengenal Abu Rizal gitu. Sebelum break ada sisa waktu 10 menit sebelum break adan, kita manfaatkan waktu ini untuk tahu nih, Romi jadi penasaran banget sih gimana sih cerita pertemuan Abu Rizal dan Dokter Lina gitu, yang akhirnya mempunyai satu visi yang sama, bergerak di sosial pendidikan, membantu anak-anak desa yang ingin kuliah gitu. Mungkin dari Abu Rizal dulu. Iya, Mas Romi, terima kasih Mas Romi. Ya, selama ini kan selama 7 tahun ya, kemarin harlah Rumah Desa Hebat berjalan sendiri. Hanya kami yang mengomandoi bersama tim-tim kami yang memang mensupport kami, Mas Rom. Sehingga kami mencoba ini mencari figur siapa sih yang bisa dijadikan tempat curhat, yang bisa dijadikan tempat diskusi, sharing dan lain sebagainya. Kami mencoba mencari informasi, kami runding dengan timnya kami siapa gitu.
Nah, saya kenal beliau melalui media sosial dari dulu, sudah kenal mungkin sudah lama ya. Ya, apalagi ruang linanya juga, dan juga sering aktif mengisi kajian-kajian atau mengisi seminar di kegiatan OKP. Tentu itu menjadi nilai. Tapi saya merasa apakah mau ya dengan kesibukan beliau, apalagi statusnya beliau juga dokter gitu. Apakah beliau akan bersedia? Kami sudah mempunyai red kriteria atau indikator yang memang ini masuk nih untuk dijadikan pembina gitu, sehingga kami mempunyai ruang itu. Akhirnya saya coba komunikasi, tapi tidak komunikasi sama beliau dulu, tapi komunikasi sama adiknya beliau. Saya pernah kenal adiknya beliau gitu, coba komunikasi, bantukan komunikasi, siapa tahu saya bisa komunikasi lebih lanjut gitu. Ternyata oke, katanya nggak apa-apa. Akhirnya saya coba WA lah, WA aja Mas Rom, saya masih baca Bismillah di Al-Fatihah dulu loh Mas Rom. Berapa kali jalan? Berapa kali? 41 kali ya. 41 kali. Baru besoknya terkirim ya. Karena kan takut sibuk, takut dicuekin lah pasti kan, orang-orang penting kan begitu Mas Rom. Saya sudah ketemu dengan begitu banyak orang-orang penting, orang-orang yang punya kesibukan dan gelar yang itu luar biasa, tapi kami sering juga dicuekin gitu. Apakah ini juga akan dicuekin gitu, kataku. Ya saya coba Bismillah lah, Assalamualaikum gitu. Ternyata beliau orangnya humble, responsif banget ketika ada WA begitu. Beliau langsung, saya nyoba mau komunikasi sama beliau gitu. Akhirnya ya sudah, kami datang ke rumahnya beliau, ya menceritakanlah visi misinya Rumah Desa Hebat. Ya bagaimana Rumah Desa Hebat hari ini juga punya ibu atau punya orang tua yang bisa kami tempat curhatin. Adik-adik kami kan 500 lebih nih gitu. Kalau saya sendirian kan pusing juga Mas Rom gitu. Akhirnya ya saya ngobrol panjang sih, hampir 2 jam kayaknya di rumahnya bersama beliau. Beliau langsung tertarik karena beliau juga punya visi misi yang sama. Sehingga ya dengan apa yang saya sampaikan beliau interest banget. Beliau juga menyampaikan tertarik untuk program ini karena ini program berkelanjutan, program pendidikan. Tentu programnya jangka panjang Mas Rom, sehingga nanti beliau juga akan bercerita. Ini sederhananya begitu Mas Romi. Oke. Waktu datang ke rumah Dokter Lina nggak langsung ini siapa nih gitu, nggak masih tahu nih, oh ini Abu Rizal nih gitu. Langsung perkenalan diri dia, saya Abu Rizal ya. Jal, kalau kata orang nih, kalau kita ngobrol ada di hadapan orangnya mungkin itu dibilang parno lah, atau dibilang pengen dipuji lah dan sebagainya. Sekarang kita anggap Dokter Lina nggak ada nih, walaupun ada di studio ya, kita anggap nggak ada dulu nih. Anggap nggak ada Dokter Lina, jangan bilang-bilang sama Dokter Lina. Mengapa Abu Rizal, founder Rumah Desa Hebat, memilih Dokter Lina? Iya. Mengapa gitu? Kenapa nggak? Kita tahu Rumah Desa Hebat itu punya jejaring yang luas, yang banyak gitu. Iya. Tapi kenapa Dokter Lina gitu? Ya, kenapa saya memilih Dr. Lina menjadi mentornya kami atau pembinanya kami, Mas Rom? Kita melihat satu, bukan hanya aspek pendidikan ya, tapi gerakan hati, gerakan sosialnya juga. Dr. Lina ini punya dua-duanya gitu. Di sisi lain, kalau pendidikan kan tentu kalau jadi pembina harus punya pendidikan dong gitu. Karena harus jadi inspirasi bagi adik-adik. Masa saya mau ngambil pembina tapi tidak punya background pendidikan yang mentereng atau bagus? Dokter ini kan satu-satunya mimpi saya dulu gitu. Mimpi saya pengen punya adik beasiswa dari kedokteran, tapi sampai hari ini belum karena beasiswanya terlalu sulit dan SDM-nya yang ada mau kuliah masih sulit juga dengan kriteria ini. Sehingga kita tidak hanya memilih hanya background pendidikan sebagai indikator, tapi kami mencoba memilih apakah mampu gerakan sosial, karena kami ini kan sosial, bukan profit oriented ya, tapi non profit. Kami berjuang secara sukarelawan dengan tim kami berjuang secara keikhlasan gitu, dengan penuh kesabaran, sehingga kami memadukan ketika pendidikannya bagus, gerakan sosialnya bagus, maka Rumah Desa Hebat akan berjalan dengan beriringan visi misinya gitu. Dan apa-apa yang dicita-citakan, kata saya, ini akan lebih mudah lompatannya, ini akan lebih mudah untuk menuntaskan, apalagi khususnya program 1000 sarjana. Saya tahu beliau backgroundnya juga, jejaringnya, siapa tahu ini menjadi benefit. Ini bukan kepentingan pribadi tapi kepentingan banyak orang. Dan saya mencoba memilih beliau, menawarkan beliau, meskipun tidak expect beliau akan menerima ya, karena tentu dengan mekanisme harus izin suami dan lain sebagainya. Tapi bismillah saja, siapa tahu diterima. Hari ini kami ketika ada persoalan aja, kami curhatnya sama beliau begitu. Ketika kami kekurangan materi pun kami curhatnya ke beliau. Hal-hal apapun, hal-hal receh tentang Rumah Desa Hebat,
visi misi ke depan apa yang kita bangun, saya curhatnya sama beliau. Kata saya 2 hal yang memang menjadi pemantik yang membuat saya interest untuk beliau untuk dijadikan mentor adik-adik kami, ya khususnya saya selaku yang komando ketuanya dari Rumah Desa Hebat begitu. Yaitu Mas Rom, 2 background ini yang menjadi Masya Allah. Jadi sahabat Salsa, sosok pembina yang dibutuhkan Rumah Desa Hebat adalah bukan hanya yang memiliki background pendidikan yang mentereng, tapi mempunyai gerakan hati dan gerakan sosial yang sama. Itu sih kenapa yang menjadi alasan utama kenapa Rumah Desa Hebat memilih Dokter Cica. Dan kebetulan kriteria tersebut ada di Dokter Cica. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Abu Rizal dan Dokter Cica selalu diberikan kekuatan untuk terus bergerak dalam satu visi yang sama, yaitu untuk membantu para anak desa hebat desa bisa kuliah gitu sih. Jal, 1-2 kata untuk Dokter Cica di awal obrolan kita hari ini. Dermawan sih. Terus humble sih. Humble sih. Romi tambahin 1 lagi sih. Cantik. Semua perempuan gitu ya. Semua perempuan kayak gitu. Baik Dokter Cica. Nah, sekarang kita udah dapat dari sudut pandangnya Abu Rizal nih, Dokter. Kemudian kita akan seperti apa sih cerita pertemuan Dokter Lina dengan Rumah Desa Hebat dengan Abu Rizal di dalamnya. Kita akan tanyakan ke Dokter Lina. Tapi sebelum itu, Dokter, izin sabar dulu sahabat Saleh untuk kamu yang mau tahu gitu ya. Silakan nimbrungin dulu di live kita karena kita akan break sejenak untuk iklan yang mau lewat dan pemutaran adzan sholat duhur untuk daerah Sampang dan sekitarnya. Untuk semua sahabat Salsa, tetap stay tune di sini di 94,1 Salsa di FM, radionya orang Madura. 94,1 Salsa Bil FM, radionya orang Madura. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur sahabat Salsa untuk kamu di daerah Sampang sekitarnya. Dan satu single lagu dari Nike Ardila, Bintang Kehidupan ya, menjadi penanda bahwa obrolan kita bersama Rumah Desa Hebat dan Dokter Cica selaku pembina, Abu Rizal selaku founder, dengan tema besarnya adalah harapan baru menuju Rumah Desa Hebat naik kelas, akan kita lanjutkan kembali sahabat Salsa. Baik, Romi ingatkan sedikit, Romi review lagi di awal. Kita udah ngobrol dengan Abu Rizal bagaimana awal mula Abu Rizal mengetahui Dokter Cica, kemudian kenal dengan beliau dan akhirnya yakin mengapa Abu Rizal memilih Rumah Desa Hebat, memilih Dokter Cica sebagai pembina. Kita udah tahu dari sisi Abu Rizal sahabat Salsa. Sekarang kita akan coba kulik lagi sekarang dari sisi Dokter Cica sahabat Salsa selaku pembina Rumah Desa Hebat. Dokter Cica, Iya. masih semangat dong dok? Masih lah. Dok, kita pengen tahu juga dok, gimana sih dok cerita awal mula atau kesan pertama dokter tahu Rumah Desa Hebat gitu. Kemudian akhirnya dokter juga memutuskan berkenan untuk menjadi bagian dari Rumah Desa Hebat sebagai pembina. Itu gimana cerita awal mulanya dok? Ya, terima kasih Mas Romi. Tadi sudah diceritain ya sedikit sama Mas Rizal tadi. Kalau saya sih sebenarnya untuk Rumah Desa Hebat ini, jujur saya memang punya medsos tapi tidak begitu aktif. Jadi saya taunya memang pas Mas Rizal ke rumah. Dan awalnya memang Mas Rizal WA saya dulu gitu, diperkenalkan sama adik saya dulu ya, adik saya, terus oke, nggak apa-apa gitu. Nah, saya pikir ini hanya program biasa ya, ketika saya dikasih tahu bahwa ada program ini mau silaturahmi, ada program Rumah Desa Hebat gitu. Saya tidak punya ekspektasi yang terlalu berlebihan awalnya gitu, oke lah gitu. Nah, pas Mas Rizal ke rumah menceritakan banyak hal tentang Rumah Desa Hebat ini, ya saya cukup ini juga sih awalnya di luar ekspektasi saya gitu, mah. Oh, keren sekali gitu, sebenarnya bagus sekali program ini, dan ini tidak semua orang mempunyai gagasan dan ide seperti ini ya. Tentunya saya sendiri pun tidak punya pemikiran ke arah sana gitu, tapi seorang Mas Rizal, saya katakan orang Sampang gitu, orang Sampang sendiri dari desa tumbuh tapi mempunyai gagasan dan ide-ide yang buat saya ini sangat mulia. Betul. Sangat bagus sekali gitu untuk adik-adik, karena balik lagi seperti yang saya bilang, tidak semua orang punya kemauan untuk seperti itu
gitu. Apa yang menarik dari Rumah Desa Hebat, Dok? Bro Dokter, ketika Abu Rizal datang tanpa proposal katanya Rizal, Iya. cukup menceritakan. Silaturahmi. Itu apa yang dokter tangkap, yang hal yang paling menarik dan ini keren banget sih itu. Ini programnya bagus banget nih. Apa sih, Dok? Bro Dokter. Karena program ini tuh bergeraknya di bidang pendidikan ya. Ketika kita berbicara pendidikan, sebenarnya itu satu kata tapi menyelesaikan banyak permasalahan. Itu pendidikan. Jadi dari Rumah Desa Hebat ini saya melihat banyak sekali peluang perubahan, banyak sekali peluang kita melihat solusi-solusi yang bisa terselesaikan di lingkungan kita gitu. Perubahan-perubahan, bahkan kalau kita berbicara masalah skala nasional, misalnya perubahan Indonesia ini harus mulainya dari pendidikan gitu. Dan kerennya lagi ini tuh ternyata di Sampang loh yang punya program ini gitu, yang punya gagasan ini orang Sampang. Jadi saya sangat speechless sekali gitu, bangga sekali. Cuman akhirnya yang menjadi pertanyaan seperti yang Mas Romi tadi sampaikan, kenapa harus saya gitu, seorang Lina, kenapa saya yang harus gabung ke situ gitu. Akhirnya saya yang minder gitu loh Mas. Saya nggak tahu apa-apa, saya masih juga sama-sama belajar gitu. Akhirnya kenapa Mas harus saya gitu, saya sempat tanyakan juga itu. Saya nggak langsung jawab ya waktu itu ya. Di WA lagi setelah dari rumah itu, gimana, berkenan nggak gitu. Saya berpikir bukan berarti saya tidak mau atau tidak mensupport program ini ya. Saya sempat pernah katakan juga sebelumnya bahwa saya sih sebenarnya boleh aja diundang gitu ya. Kalau ada program diundang aja saya gitu, saya siap gitu. Tapi untuk pembina saya masih pikir-pikir dulu deh gitu. Karena itu alasannya saya kalau pembina tuh kayaknya kesannya apa ya? Udah tahu gitu semuanya, tapi saya di sini kan sama-sama belajar. Itu yang saya tekankan sih untuk Rumah Desa Hebat ini itu. Oke. Jal. Terus apa Jal? Dokter Lina sempat ini Jal. Sempat kenapa aku gitu. Gitu. Jadi apa nih? Tentu ada pertanyaan-pertanyaan besar. Kenapa harus saya yang harus menjadi pembina? Gitu. Jawabnya lewat WA loh, Mas Romi. Saya jawabnya lewat WA. Jadi nggak saat itu juga. Karena saya ngerasa ini tanggung jawab. Kalau ketika orang memberikan amanah, adik-adik Rumah Desa Hebat ini memberikan amanah, Mas Rizal memberikan amanah, kepercayaan, artinya saya kan harus mempunyai sesuatu lah yang bisa saya lakukan gitu, tidak hanya sekedar kata-kata dan memberikan inspirasi lewat itu, tidak gitu, tapi juga bagaimana bisa mendampingi mereka semua gitu. Apa yang Abu Rizal lakukan dan akhirnya membuat pertanyaan-pertanyaan Dokter Lina itu menghilang dan akhirnya beliau yakin gitu untuk jadi pembina. Makasih Mas Romi gitu. Saya akan menyampaikan visi misi ya. Memang program ini setiap saya ketemu sama orang atau dermawan, semuanya pasti tertarik ya, karena kami tidak hanya menjual gagasan ya, tidak hanya memberikan gagasan, tapi ini loh ada yang kami buktikan gitu. Mungkin ada wishlist, ada list yang memang kami sudah realisasikan, ada yang sudah bisa kuliah. Mungkin Salsabila juga menjadi sejarah, bukti sejarah ya, kalau Rumah Desa Hebat 7 tahun berjuangnya seperti apa. Hari ini bukan hanya di Madura kan Mas Rom, bahkan se-Indonesia yang DM adminnya kami kayak gitu, untuk kami dampingin dan kami fasilitasi. Kembali pertanyaan tadi itu, tentu ini merupakan hasil dari beberapa pertimbangan timnya kami juga begitu, dan kami sebagai eksekutor, sebagai ketua terus mengambil sikap. Ketika kita melihat background Dokter Lina, tentu kita berbicara mencari tahu dunia informasi ya, mulai background pendidikannya, kegiatan sehari-harinya, daily activity-nya dan lain sebagainya. Sehingga kami mengetahui sudah lama kan Dokter Lina itu di media sosial, khususnya di Ruang Lina begitu. Ini statusnya pendidikannya bagus nih, terus ya background sosialnya bagus. Terus saya sampaikan ke beliau, Ibu Dokter, saya tidak punya orang tua selama ini. Pembina tugasnya nanti kami apa-apa, gak apa-apa kan, sampai sibuk nih. Maksudnya banyak kegiatan, terus banyak aktivitas yang padat, mendampingi suami dan lain sebagainya. Tapi setidaknya kami punya tempat untuk cerita. Ketika pertama kali ngobrol, kita bahasnya lama banget Mas Rom, hampir 2 jam lebih gitu. Kita ngalir aja ketika berbicara, ini ketemu nih visi misi. Kita ketika berbicara pendidikan di rumahnya beliau, pertama kali first time kita panjang lebar membahas tentang pendidikan begitu.
Bahkan beliau, wah ini keren banget ya, siapa tahu kita bisa nge-support juga, bukan hanya sekedar kita ngasih saran atau masukan kepada Rumah Desa Hebat, siapa tahu saya juga bisa ngebantu. Beliau memberikan keyakinan bahwa program 1000 Sarjana ini yang kami idamkan dari dulu untuk menuntaskan, siapa tahu dengan harapan ini mempunyai harapan baru untuk menuntaskan dengan mungkin relasinya beliau atau relasinya suaminya beliau gitu, sehingga Rumah Desa Hebat segera menuntaskan itu. Dan beliau saya minta, kami sudah 7 tahun tidak punya tempat untuk bercerita, adik-adiknya kami banyak banget gitu, dan kami manusia biasa, tentu rasa capek, rasa lelah, bagaimana ya lika-liku untuk mendampingi adik-adik dengan timnya kami, apalagi ini bukan profit oriented ya, yang hanya ya kami mengandalkan ya kesabaran dan keteladanan kita kepada adik-adik, sehingga Dokter Lina memberikan rasa optimis kepada kami bahwa program ini juga bagus, program ini bagaimana kita realisasikan, kita punya visi jangka panjangnya seperti apa begitu, dan harapan-harapan Rumah Desa Hebat terjawab oleh beliau begitu. Tentu ketika beliau juga menyampaikan gagasannya, kita ngobrol, dan saya pun merasa nyaman begitu, sudah tidak canggung lagi. Beliau juga ngasih masukan, beliau juga ngasih saran, dan top banget sih itu Mas Rom, makanya saya milih beliau. Tapi Mas Rom, saya nunggu loh, ibu mohon izin ya, kata saya, siapa tahu Rumah Desa Hebat sementara masih belum ada ini nih, kata saya, siapa tahu panjenengan berkenan untuk ya setidaknya gak apa-apa, gak harus ini gitu, setidaknya kami ke rumahnya bercerita, minta solusi juga, kalau ada waktu nanti bisa hadir. Nah seperti hari ini kita ya kemarin Harla diundang, setidaknya beliau juga menjadi inspirasinya adik-adiknya saya, bahwa beliau berbicara pendidikan nih, tapi kan beliau sudah sesuai pendidikannya begitu, bahkan beliau sekarang lagi S2 begitu saya. Setidaknya ini menjadi inspirasi bagi adik-adik, dan juga beliau lahir di desa. Ini sudah pas banget dengan visi misinya Rumah Desa Hebat. Tapi kan beliau masih belum jawab. Saya kepikiran juga ini akan ditolak apa ya, karena beliau sibuk. Tapi Masya Allah, mungkin beliau diskusinya panjang juga sama suami dengan beberapa pertimbangan. Tapi saya meyakinkan ibu gak usah ini ya, tinggal saya akan datang ke rumahnya sama timnya kami kadang gitu. Nanti kami akan menjelaskan, dan beliau ngasih masukan seperti apa untuk Rumah Desa Hebat begitu Mas. Oke. Dari cerita panjang Abu Rizal, Dokter Cica, yang kami tangkap tadi kata-kata penggalan yang paling menarik sih, top banget sih. Dok, ini juga bisa apa namanya, latar yang Romi yakini Dok dan Abu Rizal ya, semua sahabat Salsabila, nggak ada suatu hal itu yang nggak betulan gitu, itu sih yang Romi, melainkan segala halnya itu sudah ditakdirkan oleh Allah gitu. Yeah. Kalau berbicara perjalanan hidup dokter dan perjalanan pendidikan Dokter Lina yang sempat juga di Jogja, sempat menyampai pendidikan di luar Madura gitu, kemudian pulang lagi ke Madura gitu, dan melihat kondisi desa gitu. Elmi nggak tahu ya kondisi desa Dokter Lina seperti apa. Apakah masih banyak juga mereka-mereka yang tidak sadar bahwa pendidikan itu penting gitu. Terutama orang tua yang di desa yang belum sadar bahwa pendidikan bagi anak itu sangat penting gitu. Bahkan ada yang ya udah nah jangan sekolah lah nah, lebih perempuan lah gitu. Apakah hal-hal yang dokter temui di berbagai kegiatan sosial yang di lapangan itu juga melatar belakangi, akhirnya iya sih aku bismillah deh, aku juga mau berjuang juga untuk pendidikan bersama Rumah Desa Hebat. Apakah itu juga bisa melatar belakangi kenapa dokter akhirnya WhatsApp setelah istihoroh panjang itu Jel, aku siap jadi pembina. Sebenarnya yang paling menyentuh itu ketika Mas Rizal cerita masalah tentang ibunya gitu. Dan Mas Rizal kan juga cerita bahwa perjalanan membangun program Rumah Desa Hebat ini kan berjuang sendiri lah istilahnya, seperti itu. Ya tentunya dibantu sama adik-adiknya, sama teman-temannya gitu. Ketika beliau menceritakan ibu saya sudah meninggal, saya tidak punya sosok orang tua. Kami selama ini berjalan sendiri gitu. Setidaknya kami punya tempat untuk bercerita, berkeluh kesah. Itulah yang alasan utama sebenarnya, itu yang menggugah saya akhirnya bersedia gitu. Kalau melihat dari diri saya sebenarnya, aku nih sempat berpikirnya gini Mas, aku nih punya sesuatu apa gitu yang bisa dibuat contoh atau bisa menginspirasi. Karena saya sampai detik ini pun saya berada di sini, saya merasa masih bukan siapa-siapa gitu, karena saya masih harus terus banyak belajar lagi gitu.
Itu sebenarnya alasannya yang bikin ya oke deh saya WA akhirnya. Nanyanya nggak cuma sekali ya. Gimana gitu, bersedia nggak gitu ya gitu. Kalau yang Romi tadi bilang itu Bu, itu nggak juga menjadi terlintas nggak di pikiran Dokter Cica? Awalnya sih memang untuk rumah desa hebat ini kalau melihat dari lingkungan itu memang menjadi akar masalah di semua desa ya, bukan cuma di tempat saya, dengan paradigma bahwa perempuan apalagi perempuan ya, apalagi habis nikah janganlah jadi ibu rumah tangga aja, nggak usah sekolah. Apalagi laki-laki kadang ya tak usah sekolah cong gitu kan. Presiden ala badan, saya nggak suka kalimat seperti itu gitu. Tapi alhamdulillah dengan rumah desa hebat ini saya akhirnya bisa terbuka gitu loh Mas, bahwa oh ternyata kalau generasi kita anak-anak muda ini khususnya di Sampang, kalau kita kasih kesempatan dan akses, banyak juga yang mau kuliah gitu loh. Datanya kan saya sempat tanya juga, yang kebanyakan yang udah kuliah ini dari anak-anak mana aja Mas gitu. Dan alhamdulillahnya dari Sampang dan dari desa saya sendiri juga lumayan banyak ya gitu. Nah akhirnya oh ternyata mungkin selama ini paradigma salah yang saya ada di otak saya yang mengatakan kalau anak-anak nggak mau sekolah itu mungkin salah gitu. Ternyata kalau mereka dikasih akses, dikasih kesempatan, mereka juga banyak yang mau gitu. Makanya saya lebih optimis, oh ternyata berarti sekarang solusinya selain memberikan kesadaran kepada masyarakat, kepada generasi anak-anak muda tentang pentingnya pendidikan, kita memang harus mencarikan aksesnya ini gitu. Nah aksesnya lewat rumah desa hebat ini gitu. Seberapa penting Dok pendidikan dari sudut pandang dokter bagi anak bangsa, terutama bagi perempuan? Ada kan stereotip ya Jale yang sampai saat ini masih mengakar banget. Perempuan udah deh di dapur aja sih, nanti ya di sumur dan di spring bed. Gimana Dok? Kalau penting sih saya bilang lagi ya, pendidikan ini yang melandasi utama, dasar utama lah, pondasi utama dari seseorang. Entah dia mau kita berbicara perubahan dari diri kita, itu landasannya adalah pendidikan. Entah itu pendidikan agama maupun pendidikan formal gitu. Entah kita mau berbicara nanti perubahan dalam satu kelompok, lingkungan, perubahan dalam satu bangsa, akarnya itu tetap pendidikan gitu. Jadi ketika kita berbicara pendidikan ini banyak masalah terselesaikan, entah masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah parenting, ya semuanya udah terselesaikan, sudah itulah solusinya udah di situ gitu. Iya. Jadi pendidikan itu yang Romi dari garis bawahi ya. Kalau di buku biasanya Romi stabilu tuh. Betul kata Dokter Cica. Artinya pendidikan itu satu hal. Tapi itu bisa menjadi solusi dari banyak hal. Banyak hal, benar. Itu sih yang ini. Kalau versinya Rijal sendiri, Dokter Cica tadi sempat lihat juga kalau di desa, oke. Mungkin karena anak-anaknya nggak mau sekolah sih. Tapi ternyata ketika hadirnya rumah desa hebat, enggak sih ya, yang banyak peminatnya. Yang penting ada akses, mereka diberikan akses, mereka ini. Kalau Rizal gimana? Iya, Mas Romi cerita ya, saya ini kan sama tim sering ke bawah ya. Betul. Sering door to door kita mengkampanyekan pendidikan ini. Tapi persoalan paling besar itu dan paling utama itu kan mereka punya sih cita-cita untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi kadang finansial menjadi faktor utama. Dan ini kan kami sudah lama nih ngurus beasiswa. Bahkan mungkin kalau dulu awal-awal kami ngurus beasiswa kan belum ada yang kenal rumah desa hebat kan. Belum ada yang percaya juga dengan program ini, sehingga kami harus door to door gitu. Nah akhir-akhir ini kan begitu banyak adik-adik yang DM ke kami gitu, ke timnya kami juga. Bukan ratusan lagi, ribuan Mas Rombe gitu. Bukan hanya orang Sampang lagi gitu, bahwa rumah desa hebat sudah diterima nih oleh masyarakat, bahwa kita memang benar-benar bekerja secara sukarelawan begitu. Karena tim kami bilang kalau saya ingin rumah desa hebat ingin kaya, mungkin kita sudah kaya, sebelumnya sudah kaya banget gitu. Mungkin beli Pajero juga bisa ya. kalau kita mencari uang di sana begitu Mas Rom. Tapi kita melihat betapa bangganya ngelihat adik-adik yang sudah banyak yang lulus. Kemarin yang hadir Fauzatul Jannah, mereka yang sempat mau putus kuliah, tapi rumah desa hebat hadir untuk memberikan beasiswa, mungkin dengan bantuan rumah desa hebat untuk menyampaikan itu. Hari ini sekarang sudah kerja juga di salah satu perusahaan. Kemarin juga ada Mas Alvin Dikir, dia seorang
dulu penjual kain tidak kuliah 1 tahun, Rumah Desa Hebat hadir untuk memberikan solusi. Sekarang dia sudah kerja di rumah sakit swasta di Kabupaten Sampang, dan banyak teman-teman yang sudah diwisuda yang bisa bekerja. Dan itu merupakan satu kebanggaan ya, merupakan satu hal yang membuat saya bangga hari ini. Kenapa ngelihat adik-adik yang dulu mungkin cita-cita itu hanya sebatas mimpi, mungkin dulu cita-cita ini hanya sebatas asumsi atau hal-hal yang mungkin orang bilang tidak bisa begitu. Tapi alhamdulillah sih Rumah Desa Hebat menjadi solusi. Bahkan hari ini banyak banget yang ke kami meminta solusi itu, dan saya merasa bangga hari ini begitu, dengan ratusan adik-adik, apalagi tahun ini juga dengan beberapa kesibukan dengan timnya kami. Tapi luar biasa sih timnya kami, saya terharu banget dengan tim-timnya kami. Mereka secara sukarelawan tanpa digaji, tapi mereka masih mau support kami begitu. Ketika orang lain bilang pencitraan dan lain sebagainya, tapi mereka menguatkan saya dan teman-teman yang lain. Dan itu sih kerennya Mas Romi, karena tentu umur 7 tahun tidak mudah kan Mas Romi. Betul sekali. Umur 7 tahun tidak mudah, kami begitu banyak tantangan, juga banyak begitu fitnah, tapi kami tetap tegar, tetap kuat, dan hari ini membuktikan bahwa bukan hanya orang Sampang, tapi se-Indonesia kayaknya yang bangga dengan Rumah Desa Hebat ya. Gitu. Karena udah memang banyak sekali Dokter Cica ya. Rami sempat masa sih gitu, coba lihat beranda WA-nya ternyata memang banyak. Iya. Bahkan ada yang ini loh, kalau nggak percaya Mas gitu, ini audio voice-nya bagi mereka sudah hampir putus asa mungkin, ketika sudah tidak ada jalan, finansial udah menjadi problem yang membentengi gitu. Kemudian ada voice-nya yang sampai mereka, mohon maaf, ada yang sampai nangis gitu, minta ke Bu Rizal, Kak dibantu Kak, gimana Kak, aku udah nggak punya biaya dan sebagainya gitu dan sebagainya. Dan ya sekali lagi apa yang dikatakan Bu Rizal benar sih, kita bisa melihat kalau kita ada kekuatan niat dari awal yang mempodasi itu ya berhenti di tengah jalan sih. Tapi buktinya Rumah Desa Hebat sampai tahun ke-7 ini masih terus berjalan dan terus berjuang sih gitu sih. Ya itu Mas Rom, kemarin ada teman saya yang juga ngurus beasiswa ini gitu. Mungkin dia juga punya jatah dari kampus karena punya kekuasaan di kampus. Bilang ke saya, Kak sampean kok kuat banget ngurus beasiswa ya. Padahal saya aja ngurus 10 anak aja sudah ini Kak gitu. Sampai dengan timnya keren banget begitu. Karena saya aja kadang adik-adik kalau sudah dapat beasiswa Kak WA aja saya gak kebales Kak gitu. Kalau Kak Rizal gimana sih triknya? Karena saya menata niat dulu Mas Rom gitu. Juga pesannya Ibu dulu, ya Mas Rizal kalau mau berjuang di sini ya tata niatnya dulu. Karena manusia itu pasti punya potensi untuk mengecewakan semua begitu. Tapi ya kembali kepada niat, bahwa niat kamu ya untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu. Oke, gitu. Karena bro kita adalah inspirasi talk gitu ya, Dokter Cica. Ya. Untuk bagi mereka-mereka yang masih belum kuliah nih Dok, bagi terutama yang di bawah binaan Bu Rizal ya dan Rumah Desa Hebat gitu, mengapa sih mereka harus kuliah gitu? Seberapa penting gitu mereka mengenyam pendidikan di perguruan tinggi Dok? Kalau pengalaman dokter yang dokter rasakan saat ini gitu. Buat saya sih kenapa mereka harus kuliah, pertama ya itu modal mereka untuk mau laki-laki mau perempuan, masa depannya itu bukan ditentukan ya, lebih menjadi bagaimana dia berinteraksi dengan orang. Sebenarnya kan memang kuliah atau pendidikan ini kalau kita dapat kerja itu bonus ya, kalau menurut saya sih sebenarnya bonus. Tapi yang paling penting adalah modal kita sendiri untuk bagaimana kita berinteraksi, meraih sesuatu itu harus dari pendidikan itu gitu. Nggak bisa ngasal kan Mas, apalagi mau kerja sebenarnya gitu ya. Mau kerja pun kita harus bermodal, zamannya sekarang ini kan nggak bisa kalau kita memang tidak punya keahlian yang lain gitu. Jadi untuk adik-adik yang punya niat atau mempunyai keinginan untuk kuliah tapi ya punya keterbatasan secara finansial, bisa dihubungi dengan Rumah Desa Hebat. Ada Mas Rizal di sini beserta tim untuk siap membantu. Mungkin sharing-sharing aja dulu yang masih bingung. Yang sharing juga bukan hanya yang lulus ya Mas Rizal ya, tapi juga yang kelas 3 gitu, masih kelas 3, kelas 2 juga udah banyak yang sharing-sharing tentang perkuliahan itu. Karena jujur saya pun dulu kalau misalnya baru kelas 3 itu udah bingung ya, kelas 2, kelas 3 itu SMA bingung mau kuliahnya di mana gitu. Jadi mungkin adik-adik semuanya
kedepannya mungkin bukan kedepannya ya, maksudnya dari sekarang bisa sharing-sharing konsultasi sama Mas Rizal atau dengan tim Rumah Desa Hebat ini. Dan saya juga memberikan apresiasi sih Mas sebenarnya kepada Mas Rizal, perjuangannya selama ini yang pantang menyerah, karena saya sendiri berpikir bahwa ini tuh bukan perjalanan yang mudah, bukan perjalanan yang tanpa lika-liku. Kalau kita tidak punya niat yang sungguh-sungguh, niat yang tulus, pasti akan menyerah gitu. Jangankan 500 ya, 10 orang anak aja tadi sudah menyerah gitu. Karena tidak mudah memang, apalagi nanti kita niatnya tulus tapi ada paradigma persepsi-persepsi orang tentang ini dikaitkan dengan hal-hal yang negatif, mencari finansial di sini gitu. Tapi Mas Rizal sampai saat ini kan sudah membuktikan tidak mendapatkan profit apapun ya Mas ya dari program Rumah Desa Hebat ini. Dan ini juga salah satu yang sejalan dengan program saya membentuk Ruang Lina itu juga tidak ada profitnya, non profit sebenarnya. Jadi memang benar-benar 100% kita mengabdi ke masyarakat gitu. Tidak ada gaji atau apapun di situ gitu. Ya, sejalan di situnya sih sebenarnya gitu. Dan sekali lagi itulah gerakan hati, gerakan sosial yang menyatukan Rumah Desa Hebat dan Dokter Cica sih. Ya, menarik Mas Rom ya. Kenapa saya percaya bahwa kebaikan akan menemukan jalannya sendiri ya Mas Rom. Kita berbicara 7 tahun ya. Mungkin dengan kesabaran saya, mungkin kapan nih Allah akan memberikan kado terbaik bagi saya. Ya, saya sempat cerita bahwa kenapa saya masih tetap semangat juga istiqomah, bahwa Allah itu akan selalu memberikan kado terbaik dengan caranya gitu. Saya sempat cerita juga Mas Romi, saya gak pernah nyangka saya bisa umroh gitu. Karena yang punya travel itu gara-gara tahu dengan programnya saya Mas Rom, begitu. Sehingga saya diumrohkan kata saya. Masya Allah. Sehingga saya juga dikasih beasiswa S2 juga. Karena mungkin dari saya gak tahu doa mana yang mungkin adik-adik bangun di sepertiga malam ibunya. Kadang kan kalau nangis mereka nangisnya tulus banget Mas Rom. Bahkan selalu meluk, saya tidak akan pernah lupa ke kamu deh gitu. Dan saya akan doakan terus gitu, dan saya selalu minta itu gitu, dan saya selalu dikasih kemudahan, dikasih jalan terus begitu. Ya akhirnya saya ketemu beliau, mungkin ada doanya adik-adik juga mungkin untuk mempercepat program ini juga. Terus saya juga punya teman cerita juga begitu, sehingga kata saya ya Allah akan selalu memberikan cara gitu. Kemarin timnya kami juga sempat ketika kita kehujanan gitu, kita kepanasan ketika kita kunjungan ke rumahnya adik-adik kita dengan secara sukarelawan kita ini gitu. Ya akhirnya mungkin doanya adik-adik juga sih. Ada yang janji mau dikasih mobil untuk operasionalnya Rumah Desa Hebat, kan kita gak tahu. Tapi ada syaratnya kan katanya. Harus nih. Harus kesini ya. Tapi begitu, sehingga ya percaya itu Mas Rom, karena dengan adanya Dokter Lina, dengan saya juga tidak punya sosok orang tua hari ini gitu, ibu yang dulu selalu menguatkan. Mungkin Mas Romi juga tahu ya, setiap harlah Rumah Desa Hebat beliau pasti hadir biasanya kan. Saya undang pasti beliau untuk hadir untuk bertemu adik-adik penerima beasiswa begitu, dan beliau harus pergi selamanya kan. Bagi saya harus mau kemana lagi gitu. Dan hari ini mungkin Dokter Lina bukan hanya sekedar mentornya saya hari ini, tapi bagaimana saya merasa nyaman untuk bisa bercerita setiap hal-hal yang mungkin bisa bercerita bukan hanya tentang Rumah Desa Hebat. Dengan pribadi saya, Dok, spek calon istri yang baik seperti apa, Dok? Begitu ya Mas Romi, alhamdulillah sih Mas Rom. Menarik sih. Romi rasa Bu ya, Rumah Desa Hebat bisa ketemu sama Dokter Cica itu berkah doa sepertiga malam. Tapi sekali lagi betul sekali ya Bu ya. Janji Allah itu memang luar biasa sekali gitu. Barang siapa yang memudahkan orang lain, maka jalannya juga akan dipermudah oleh Allah gitu, dan kebaikan itu akan menemukan jalan sendiri. Itu sih yang disampaikan oleh Abu Rizal tadi gitu. Luar biasa sekali sih. Mudah-mudahan Abu Rizal dan Dokter Cica bisa terus bergerak untuk kebermanfaatan, karena itu yang menjadi amal sih kalau kita berbicara tentang, karena nuansa religi nih. amal ibadah. Iya. Amal jariah sebenarnya. Amal jariah yang akan jariahnya. Gitu. Irinya di situ, saya sebenarnya pernah bilang juga masih, pahalanya banyak sekali nih gitu.
Banyak yang doain Iya, gitu. banyak doain. Cuman doa jodohnya masih belum nyampe sih. Iya. Masih di langit kelima sih. Nanti pasti datang di saat waktu yang tepat lah ya, dengan Betul orang yang sekali. tepat. Amin. Ya Allah. Oke, Dokter Lina, kita Ya. tema kita hari ini adalah harapan baru menuju rumah desa hebat naik kelas gitu. Menurut Dokter Lina sebagai pembina nih, apa sih yang perlu dilakukan ke depannya rumah desa hebat agar harapan baru untuk naik kelas itu benar-benar terwujud sih, Bu? Apa sih cara-cara yang bisa Dokter Lina berikan ke foundernya yang masih single sampai detik ini? Silakan. Pertama tetap semangat ya, yang utama itu tetap semangat. Kalau peluangnya ada tapi semangatnya hilang, bubar. Jadi yang pertama tetap semangatnya harus tetap dijaga sama Mas Rizal, ketulusannya juga yang terpenting itu. Dan yang kedua kita tetap mencari peluang beasiswa ini yang tetap bisa memberikan beasiswa untuk rumah desa hebat gitu. Karena kalau dari peminatnya sendiri, alhamdulillah kan sekarang udah banyak DM, banyak betul. WA yang bukan masalah lagi gitu. Karena dulu seperti yang saya bilang tadi, saya sempat berpikir bagaimana menyelesaikan ini dan memberikan kayak edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Tapi dengan adanya rumah desa hebat ini kan udah tidak perlu lagi memberikan edukasi, sudah membuktikan bahwa pendidikan ini udah diminati sekarang gitu. Jadi memang kalau solusinya biar cepat terselesaikan, kita harus banyak mencari peluang beasiswa ini di universitas gitu. Betul. Jadi Jal, dari Dokter Lina, gimana sih rumah desa hebat ini bisa naik kelas pada akhirnya gitu, nggak stagnan di situ gitu. Yang pertama ada semangatnya terus ditingkatkan, kemudian ketulusannya dijaga dan cari peluang-peluang beasiswa gitu. Mungkin nanti mungkin aku langsung tanyain aja ke Bu Rizal tentang tema ini, harapan baru menuju rumah desa hebat naik kelas gitu. Apakah naik kelas dalam artian ini, dalam harapan baru ini ada juga bukan hanya dari jumlahnya atau kualitas dan kuantitinya, apakah itu juga termasuk dalam kategori naik kelas itu sendiri atau seperti apa? Ya, Mas Romi, tentu harapan ini ya, kita berbicara problematik yang besar di rumah desa hebat. Rumah desa hebat kan sementara mencari beasiswa itu kita kerjasama sama kampus ya, kita mengirimkan surat rekomendasi, tapi kita tidak punya kekuatan untuk memberikan beasiswa sendiri. Ya mungkin hari ini ada beberapa perusahaan yang mungkin beberapa akan mengcover adik-adik. Tentu ini angin segar bagi saya, bagi rumah desa hebat gitu. Tapi di sisi lain kami sempat diskusi sama ibu dokter juga, bagaimana beliau nanti, siapa tahu beliau juga insya Allah akan effort juga untuk memberikan akses itu, mungkin dengan akses kekuatan jejaringnya beliau, siapa tahu nanti karena mungkin akan lebih mudah nanti masuknya adik-adik untuk bisa kuliah. Selama ini kan kita hanya meminta, merayu atau mengemis kepada pihak kampus, karena kami tidak punya kekuatan, meskipun ada kota tersendiri nih yang dimiliki selain dari kampus, dari pihak-pihak terkait begitu, sehingga mungkin nanti beliau juga akan support di sananya. Insyaallah beliau juga akan mencoba untuk mencarikan, sehingga rumah desa hebat untuk menuntaskan program itu akan mungkin lebih cepat dan lebih mudah. Itu Mas Rom yang pertama. Rumah desa hebat ini selama ini kan oke lah, secara legacy kami sudah punya SK Menkumham dan notaris kita sudah diakui. Mimpi kami itu yang memang belum tersampaikan, rumah desa hebat setidaknya kita punya tempat sendiri nih gitu, punya kantor sendiri setidaknya. Rumah desa hebat sudah jadi yayasan kata saya. Setidaknya nanti adik-adik bisa ya konsultasinya di sana, ya kita mengadakan kegiatan di sana begitu. Sehingga rumah desa hebat pengen itu sih, jaga rumah desa hebat bercita-cita pengen mandiri sih nanti secara ekonomi nih, secara ekonomi, sehingga rumah desa hebat bukan hanya meminta beasiswa dari kampus, tapi kita juga bisa memberikan akses beasiswa tersendiri Mas Rom. Itu adalah jangka panjang yang kami inginkan, tapi hakul yakin sih mimpi yang dulu rumah desa hebat program 1000 sarjana tidak ada yang percaya, tapi hari ini begitu banyak orang yang mempercayai rumah desa hebat. Ya betul kata Mas Romi, dulu mungkin siapa yang kenal rumah desa hebat, bahkan kita door to door aja ditolak gitu, kok bisa gitu. Tapi hari ini alhamdulillah orang sangat antusias, sangat percaya kepada kami, dan ya semoga aja saya diberikan kekuatan dan kesabaran ngurus
ini dengan timnya kami Mas Rom, karena memang butuh kesabaran yang ekstra banget. Makanya ini the only one ya, maksudnya hanya satu-satunya program di Sampang, bahkan di kabupaten di Madura, di Pulau Madura yang memberikan akses itu gitu. Sehingga sekarang kalau mau kuliah hubungi Rumah Desa Hebat pasti gitu orang-orang. Nanti orang Keren banget berarti orang sudah percaya ya. Makanya dengan Dokter Lina nanti juga kami masih muda ya, masih muda, mungkin masih banyak keterbatasan, mungkin masih butuh di guide, butuh dibimbing ya. Ya berharap nanti kita juga akan minta masukan dengan tim kami. Saya terima kasih selama ini loh Dokter Lina karena beliau selalu support sih setiap eventnya Rumah Desa Hebat, setiap agendanya Rumah Desa Hebat begitu. Bukan hanya moral, materi dan lain sebagainya. Kami terima kasih banyak begitu. Gak tahu I can say what anything mungkin Mas Romo. Gimana tanggapin dong tadi Dokter Lina? Pesannya dari Dokter Lina ke Abu Rizal semangat, gimana tanggapannya? Ya kalau ini tetap ya dengan niat awal ya Rom. Meskipun kita ya namanya manusiawi ya adik-adik, ya pasti ada yang berpotensi mengecewakan. Tapi saya bilang ke tim kami, kita kembalikan kepada niat awal begitu. Apapun nanti adik-adik, entah nanti apakah semua kebaikan harus diingat oleh mereka? Tidak kan, tapi Allah akan memberikan orang lain untuk baik kepada kita sih. Gitu. Kita membantu mereka ya mungkin dengan orang lain akan dibantu kita begitu. Itu adalah prinsipnya kami, sehingga apapun setidaknya kami sudah ngasih pesan dan kesan untuk adik-adik semuanya. Apalagi kan ini backgroundnya dokter tenaga kesehatan gitu, dan kami Rumah Desa Hebat secara database memang kesehatan yang paling banyak antara keperawatan sama kebidanan. Dan saya selalu berpesan nih kepada adik-adik, nanti kalau jadi tenaga kesehatan dek, sesuai dengan prinsipnya saya, jangan terlalu profit oriented ya, jangan terlalu memikirkan uang terus ya. Nanti kalau ada orang mau berobat, mereka gak mampu ya tetap dilayani dengan baik, dilayani secara maksimal. Karena saya pun sama, saya datang ke rumahnya kamu ngurus beasiswanya gitu. Ya saya prinsipnya begitu juga, kata gak boleh nanti kalau jadi tenaga kesehatan. Kan banyak Mas Rom, anak-anak saya yang sebentar lagi mau profesi dan itu pun gratis. Kan beasiswa ini paling enak. Kemarin yang hadir Abdurrahman itu anaknya tukang becak yang gak kuliah 2 tahun, yang hadir ke sini itu sekarang ya sudah semester 4. Tapi beliau kemarin sudah bisa ya ngerawat saya setidaknya begitu. Punya dokter pribadi jadi. Ada adekku banyak kan tenaga kesehatan, timnya kami enak begitu Mas. Dari dokter yang lahir dari Rumah Desa Hebat sih, itu yang menjadi perawatnya sih. Tenaga kesehatan. Ya, betul. Jadi untuk kamu semua yang para adik-adik di Rumah Desa Hebat nih, kalau jadi dokter nanti, jadi perawat nanti, ya itulah minimal ya ramah dulu gitu. Kadang dok, karena di rumah itu ada seorang bidan kan gitu, itu ramah banget gitu. Orang tuh banyak bilang, ih sakit belum disuntik aja, lihat senyumnya udah sembuh. Karena itu juga power yang positif sih untuk penyembuhan sih gitu. Oke, kita udah mulai mendekati akhir dari obrolan kita hari ini. Tapi nggak kerasa ya? Nggak kerasa nih serius nih. Tapi kita boleh main tebak-tebakan nih. Ini bukan tebak-tebakan sih, mungkin ya tebak-tebakan yang sekaligus harapan sih. Kalau Dokter Cica nih, boleh ditebak Kak. Kira-kira tahun God years-nya atau tahun emasnya Rumah Desa Hebat ini tahun berapa kira-kira Dok? Kira-kira kita main tebak-tebakan aja nih. 3 tahun lagi mungkin? 3 tahun lagi nih. Berarti sekarang 2009 ya. Tapi ada syaratnya tuh. Nikah dulu pundernya. Iya. Baru dapat itunya tadi ya gitu. Iya. Amin. Kalau Bu Rizal sendiri nih gambaran nih sekarang nih, mimpi besar ini bisa terwujud nih kira-kira di tahun berapa nih? Kira-kira nih. Kan kita harus punya target juga dong. Sekarang kita kan database kurang lebih 500 ya, 500 lebih. Berarti kita menargetkan untuk menuntaskan itu. Kita targetkan kalau per tahun 100 ya 150, berarti ya sama sih 3 tahun insya Allah bisa tuntas program ini. 2009 ya. Tapi kayaknya ada bakat ini Bu. Ramal ya. Ramal ya. Tapi ya ini Mas Rom gitu. Ya berharap ini kan masih, saya kan bilang ke timnya kami, yang terpenting kita istiqomah gitu. Diberikan kekuatan terus teman-teman begitu. Dan alhamdulillah sih adik-adik teman-teman, ada tim Lek Fendi juga ini yang sering ikut ke sana, ikut kemana-mana gitu. Beliau secara sukarelawan karena dia lahir juga dari orang yang tidak mampu, tapi kan kuliahnya KIP juga, beasiswa juga. Kan
beasiswa KIP ini yang paling enak Mas Rom gitu, karena jadi perawat aja gratis, bahkan masih dikasih biaya hidup, bayangkan begitu. Betul. Makanya sehingga kenapa orang itu ke saya dan timnya kami itu kayak merasa saya gak pernah ya ngasih hutang budi kepada mereka, tapi mereka kadang ya nangisnya nangis tulus, nangis doa setiap hari. Setiap ini kadang ditanya, Dek, saya tadi malam mimpi kamu loh, Dek. Kayak mimpi apa? Ke bawah Bu?" mimpi ya. Ada yang seperti itu kebahagiaan sih nggak bisa ditukar dengan uang. Saya selalu menyatakan, ya Allah, kalau saya ini bayar sendiri, kataku, Rumah Desa Hebat bayar sendiri, berapa M per semester, kataku gitu, dengan jumlah sebegitu ya. Ya berarti saya sudah kaya, tapi mungkin belum secara fisik aja, nggak punya rumah, nggak punya mobil begitu. Tapi setidaknya saya selalu berpikir, saya sudah kaya, Rumah Desa Hebat sudah kaya. Kalau bayar per semester itu, kalau dari jumlah ratusan itu ya perkiraan 4M 5M Mas Rom, yang setiap tahun harus mengeluarin biaya hidup. Tapi ya begitu, kaya aja. Kayak hati berarti kan itu satu pembuktian Masya Allah, kayak gitu. hati. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa kewujud sih mimpi-mimpi itu besar, mimpi besar itu ya. Termasuk yang mimpi tadi sih, masih belum ada mimpi. Dek, kakak mimpi, adik kayaknya jodohku sih nggak belum ya. Datang di istikharahnya gitu ya. Ya sering kayak gitu sih. Ibunya mahasiswa itu bilang, nggak apa-apa sama anak saya gitu. Ditunggu aja panjangan nih. Oke. Aduh, ini nggak kerasa banget kita udah di akhir obrolan kita di akhir talkshow kita hari ini gitu. Tapi sebelum kita tutup, Romi mau minta dulu pesan. Ya pertama harapan dulu deh, harapan dari Dr. Lila untuk Rumah Desa Hebat. Kemudian pesannya untuk anak-anak yang mau kuliah. Yang pertama, yang kedua pesannya Dok untuk mereka-mereka yang sudah mendapat privilege kalau Romi ya, dapat peluang gitu untuk kuliah berkat pendampingan dari Rumah Desa Hebat. Silakan Dok. Harapan saya sih untuk Rumah Desa Hebat, harapan buat Mas Rizal juga. Mimpi ini kan banyak sekali ya, yang harapan-harapan yang menjadi keinginan dari Rumah Desa Hebat ini. Contohnya punya gedung sendiri, itu perekonomiannya jalan sendiri gitu. Jadi pertama ya memang harus solidaritasnya tetap dijaga antara adik-adik, karena ini kalau kita tidak punya niat yang tulus, keinginan visi dan misi yang sama, ini kan tidak akan berjalan lama gitu untuk adik-adik, karena non profit ya, jarang loh Mas di zaman sekarang ini kita kan bergerak dalam satu program non profit, karena kita jangan kan memikirkan orang lain ya, untuk diri sendiri kan kita punya kebutuhan gitu. Jadi memang solidaritasnya antar tim itu harus dijaga. Dan harapan buat adik-adik yang mau kuliah juga, kedepannya itu memang harus dikasih motivasi yang lebih, karena kuliah ini kan tidak hanya semangat di awal gitu, karena pasti ada tantangannya, rasa males, rasa capek, apalagi nanti kalau pembelajarannya kan di luar pemikiran kita, karena kan lebih rumit ya belajar apapun itu, kalau memasuki dunia kuliahan itu akan berbeda gitu. Pastilah saya sendiri juga mengalami hal itu, akan rasa males, kok pengen berhenti, itu ada masa-masa seperti itu gitu. Terus didampingi, jadi tidak hanya menyelesaikan secara dokumentasi aja, jadi pendampingan itu harus terus dilakukan untuk adik-adiknya. Jadi sharingnya cuman aku udah nyampe pembayaran semester nih, uang ininya udah masuk belum gitu, tapi tetap harus memberikan motivasi. Dan saya melihatnya sih selama ini sudah dilakukan ya, artinya dari tim Rumah Desa Hebat, Mas Rizal ini kan sering mengadakan istighosa, udah yang keterima ataupun belum gitu Mas. Jadi saya rasa memang pendampingannya sudah dilakukan dan itu harus terus konsisten. Jadi nantinya ketika mereka lulus juga ada impactnya ke adik-adik yang selanjutnya, sehingga Rumah Desa Hebat ini akan terus berjalan lama. Karena kalau berjalan sendiri rasanya tidak mungkin gitu. Karena ini kan tantangannya pasti lebih banyak, ya kan, kendalanya lebih banyak. Memang Rumah Desa Hebat ini udah diterima di masyarakat gitu, tapi kendala-kendala itu pasti ada gitu. Jadi kalau kita mau berjalan lebih lama, program ini akan berkelanjutan lebih lama ya, kita harus pertama ya memang solidaritasnya itu harus dijaga, terus ditanamkan buat adik-adik, sehingga nanti adik-adik yang sudah lulus ini bisa memberikan motivasi, kita bisa bekerja tim gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan
sampai ke hati semua anak-anak ya, terutama yang ada di bawah binaan Rumah Desa Hebat gitu. Jel, ingat Jel, solidaritas jaga Iya. dan tetap jaga ketulusan hati. Terus berikan motivasi untuk adik-adik kamu gitu, agar programnya bisa berkelanjut. Pendampingannya terus gitu. Iya. Dan alumni juga sih penting ya kita ada alumni dari Rumah Desa Hebat ini gitu. Karena itu nanti adik-adik yang bisa memberikan motivasinya juga, pengalamannya, bagaimana melewati itu gitu. Jadi motivasi itu tidak harus datang dari sosok Abu Rizal sebagai founder, Ya, tapi dari pengalaman. semua bagian-bagian dari Rumah Desa Hebat itu, termasuk alumni seperti yang Dokter Cica sampaikan, itu juga bisa memberikan motivasi yang bagi mereka yang sedang berproses gitu. Sekarang Abu Rizal, harapannya nih gimana? Alhamdulillah nggak nih bisa Dokter Cica akhirnya berkenan nih untuk jadi pembina gitu ya. Dan harapan goals ke depannya untuk Rumah Desa Hebat sendiri Pak. Ya. Silakan. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya Dokter Lina sudah berkenan menjadi bagian dari keluarga besar Rumah Desa Hebat atau mengambil peran dari kolaborasi kebaikan ini begitu. Tentu saya merasa bangga dan dengan tim kami. Sekarang kami punya orang tua, ibu, karena ibu saya sudah gak ada juga, terus adik-adik juga sekarang punya orang tua begitu. Setidaknya setiap event kalau beliau ada waktu kan kita bisa ngundang beliau, setidaknya untuk small talk lah kata saya, untuk memberikan beberapa motivasi kepada adik-adik yang lagi berjuang untuk bisa menyelesaikan pendidikannya atau yang mau kuliah gitu. Tentu ini sangat bangga saya terima kasih, tetap diarahkan saya Rumah Desa Hebat khususnya, sehingga jangan lelah ketika kami sering WA tapi tentu beliau juga punya kesibukan. Saya sering WA beliau tapi beliau responsif banget sih, tapi saya terima kasih banyak kepada beliau. Semoga beliau gak bosan di sini. Tentu mungkin sudah ini ya, dapat izin dari suaminya beliau juga, dan saya alhamdulillah karena beliau ketika ini masih nunggu izin juga, dan ketika ini mungkin sudah izin beliau begitu, dan alhamdulillah diterima baik dengan visi misinya ya. Karena Mas Romi tahu ya, setiap orang-orang aja tahu Rumah Desa Hebat itu pasti banyak interest ya, banyak ini, donaturnya juga banyak juga ketika ada event-event harlah besar itu. Dan untuk adik-adik semuanya hari ini yang berjuang yang untuk bisa menyelesaikan pendidikannya, ya pesan saya tetap jaga nama baik saya begitu, tetap jaga nama baiknya Rumah Desa Hebat, karena adik-adik hari ini punya privilege, punya keberuntungan yang tidak seberuntung teman-teman yang lainnya. Hari ini bisa merasakan bangku kuliah, bisa belajar, bisa beradaptasi di perguruan tinggi. Tentu tidak semua orang bisa. Maka saya pesan saya, Dek, nitip nama baik saya sehingga akan lebih banyak adik-adik yang sama nasibnya dengan kalian, dengan sehingga bisa sama nanti bisa kuliah. Dan nitip juga ada yang kan sudah ada yang lulus nih, kami juga sudah kemarin di Harla juga sudah buat pembentukan alumni juga, sehingga ada yang hari ini berjuang yang sudah bisa bekerja. Ya saya juga turut bangga dan berbahagia, karena titip saya suatu saat orang-orang yang gak percaya terhadap mimpimu, orang-orang yang tidak percaya dengan pencapaianmu, mungkin suatu saat anak-anak dari orang-orang yang mengatakan itu bagaimana caranya bisa seperti kamu, Dek, dan hari ini kamu membuktikan itu. Saya setiap kali setiap ketemu mereka selalu menyampaikan hal itu, Mas Romi, bahwa adek gak boleh cemas, adek gak boleh kecewa dan putus asa. Hari ini suatu saat mimpi kamu akan tercapai. Dan hari ini Mas Rom, sebangga itu saya, adik-adik yang dulu hanya kerja di pasar gitu, hari ini sudah jadi tenaga kesehatan. Bangga banget saya, bangga banget dong Mas Rom, nanti bangga banget pastinya ya. Untuk adik-adik hari ini yang berjuang, yang mau kuliah, saya akan berikhtiar semaksimal mungkin dengan mentor saya, dengan Ibu Dokter juga. Insyaallah akan terus mengupayakan, akan terus koordinasi dengan kampus, karena ini kan Rumah Desa Hebat bukan hanya sekedar memberikan janji gitu, tapi kami bekerja mulai administratif, bagaimana kita melakukan pendampingan, pendaftaran sampai nanti kampus menerima baik. Ketika diterima, bagaimana kita akan mengevaluasi adik-adik setiap per semester, karena itu merupakan tanggung jawabnya Rumah Desa Hebat. Ketika lulus, kami juga harus mencarikan pekerjaannya mereka.
ini sudah kurang baik apa coba rumah desa hebat, kata saya ke adik-adik. Ketika adik-adik itu lulus pasti, Kak gimana Kak, ada loker gak gitu. Sehingga itu ya Mas Rom, sehingga makanya kenapa rumah desa hebat punya cita-cita besar untuk rumah desa hebat mandiri, setidaknya kita bisa menampung adik-adik begitu. Siapa tahu nanti kita punya klinik sendiri. Amin, ya Allah. amin, amin. Kita bidan sudah ada, farmasi sudah ada begitu. Lengkap sudah. Sudah tinggal dokter aja yang belum. Tinggal istri. Tinggal begitu. Sehingga ya itu, saya terima kasih lagi ke Dokter Cina sudah berkenan hadir Mas Rom gitu di sini. Saya appreciate betul. Apalagi kalau hari Minggu hadir gitu. Alhamdulillahirobbilalamin, ya, karena sebentar lagi kan ada bukber ya. Iya. Yang terdekat ada bukber di rumah desa hebat. Ya karena yang ngelis hampir 100 ini, karena ya ini kan amin. juga ini. Makanya hampir 100. Seru Mungkin sih, karena seru. beliau juga mau hadir sehingga impactnya besar. Insyaallah. Tapi jangan paksa ya, nanti kalau nggak bisa nggak apa-apa sih. Cuma setidaknya pamfletnya sudah ada Bu Dokter gitu. Saya Insyaallah. sampaikan itu ke adik-adik. Selama tidak ada halangan lah ya. pasti. Amin, amin, Yang penting amin. support doanya, saya kan sepenuhnya untuk rumah desa hebat Iya, kan. kami doain. Doanya. Doa dari 1000 lebih apa 500 lebih. Itu minta doain, dokter Iya. doain di grupnya nanti. Doain Dokter Cica bisa hadir gitu. Iya. Nah banyak banget Robi tadi wah kayak ngelis kok banyak gitu. Iya, Biasanya kan betul. nggak ini adik-adik kalau bulan puasa begitu. Yap. Karena ada beberapa kampus yang belum libur juga. Tapi mereka masih ngelis gitu. Alhamdulillah. Berarti impact lah. Oke, sahabat Salsa, nggak kerasa banget udah ngobrol 1 jam ya, hampir 1 jam lebih sih, karena kan ada break adanya juga sih tadi Dok ya. Iya. Tapi kalau overall obrolan kita ya sekitar sejaman sih sahabat Salsa. Tapi dari obrolan ini sahabat Salsa, Romi dapat mengambil pelajaran ya, dan semua sahabat Salsa juga Romi rasa bisa ngambil itu sebagai pelajaran. Yang pertama adalah bagaimana mimpi itu harus terus ada gitu ya, agar kita punya semangat untuk mewujudkan mimpi tersebut gitu. Dan ketika ngobrol sama Dokter Cici dan Rijal, Romi jadi ingat masa-masa kuliah Bu gitu ya. Pengen kuliah lagi. Iya, jadi ingat Tridharma perguruan tinggi ya, pendidikan, penelitian dan pengabdian gitu. Dari bagaimana dari Dokter Cica dan Rijal kita belajar bahwa seberapa penting, seberapa amat sangat penting pendidikan itu, kemudian bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah kita dapat, dan yang akhirnya kita larinya pada kebermanfaatan. Jangan hanya profit oriented yang kita pikirkan, tapi juga ke ranah sosial gitu. Romi pernah ngobrol Bu Jal gitu sama seseorang yang dia juga aktif di kegiatan sosial. Romi tanya, Rom, kamu jadi penyiar buat siapa Rom? Buat saya Kak, dan buat bahagian orang tua. Ya, diketawain gitu. Karena tujuannya mimpimu itu Rom masih just itu sempit banget gitu. Mulai sekarang kamu ubah mimpimu, lakukan apapun ubah, bahwa mimpimu hari ini itu tujuannya untuk kebermanfaatan umat banyak gitu. Wah, itu sih yang kita harus pelajari sih sahabat Salsa. Oke deh, menutup perjumpaan kita hari ini, talkshow kita hari ini, boleh satu kata ya untuk perjumpaan kita. Contoh dari Romi dulu nih, Dokter Cica dan Rijal ya. Satu kata dari Romi untuk perjumpaan kita di talkshow kita hari ini adalah keren banget sih. Ini sama gesturnya. Sekarang Rijal. Apa ya? Satu kata. Pikir-pikir dulu. Oke. Satu kata untuk perjumpaan kita hari ini. Amazing. Sama aja. Dokter Cica, satu kata. Motivasi. Motivasi. Oke. Boleh tepuk tangan untuk menutup perjumpaan kita hari ini. Baik, terima kasih untuk Dokter Cica dan Abu Rizal. Abu Rizal sebagai founder Rumah Desa Hebat dan Dokter Cica sebagai pembina Rumah Desa Hebat. Terima kasih banyak sudah mau berbagi inspirasi untuk semua sahabat Salsabila melalui media kita sebagai Salsabila sebagai media. Terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak juga untuk kamu semua sahabat Salsa yang sudah mengikuti obrolan kita hari ini melalui frekuensi kita atau di live kita. Aduh, Romi sampai lupa. Ya Allah, Masya Allah, Romi gak ngelihat komentar-komentarnya sahabat Salsa yang hadir di TikTok. Saking asiknya ngobrol sih, karena dia asik banget sih ngobrol sama Dokter J dan Abu Rizal. Baik, terima kasih untuk semuanya. Saya Romi bertugas dari Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 123 Priang Sampang, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menunaikan ibadah puasa sahabat Salsa. Bye bye.